Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Bu Yanti dalam pelajaran fikih. Sebelum mulai kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sholat tahajud. Nah kita lanjut ya, tentang waktu pelaksanaan sholat tahajud dan tata caranya. Waktu sholat tahajud itu dilakukan pada malam hari ya teman-teman. Malam hari dimulai setelah sholat isya. Secara khusus ada 3 pilihan waktu yang dapat dilaksanakan sholat tahajud. Pertama adalah di awal malam atau lebih tepatnya antara waktu isya sampai pukul 10, yang disebut sepertiga malam pertama. Waktu yang kedua adalah tengah malam atau antara pukul 10 malam sampai pukul 1 malam dini hari. Waktu kedua ini disebut dengan 2/3 malam. Pilihan waktu yang ketiga adalah akhir malam yang berlangsung antara pukul 1 dan sampai hingga menjelang subuh. Waktu itu disebut dengan sepertiga malam terakhir. Nah, sholat tahajud termasuk kategori sholat sunnah dan Allah telah menetapkan tentang waktunya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Shadaqallahul azim. Nah, bagaimana dengan tata caranya? Tata cara sholat tahajud sama dengan sholat sunnah lainnya, yaitu dilakukan dengan 2 rakaat sekali salam ya. Pertama dengan berdiri sempurna menghadap kiblat dan duduk bagi yang tidak mampu atau dalam keadaan sakit. Yang kedua niat sholat tahajud, bunyinya yaitu usolli sunata tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah ta'ala. Diucapkan boleh di dalam hati, boleh juga dilafazkan. Yang ketiga, ketika bersedekap, telapak tangan kiri diletakkan di atas pusar, telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Nah, yang keempat, dalam keadaan bersedekap kita membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat atau ayat Al-Quran. Yang kelima, ruku dengan membaca doa ruku, yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, kemudian iktidal rabbana lakal hamdu sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh, sujud dengan membaca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud dengan membaca doa duduk sujud setelah sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Yang ke-9, sujud kedua sambil membaca doa sujud. Yang ke-10, berdiri untuk melakukan rakaat kedua. Demikian seterusnya seperti rakaat pertama. Dan yang ke-11, duduk akhir dengan membaca tasyahud akhir. Ya, yang ke-12 membaca salam pertama dengan menoleh ke kanan. Yang ke-13 membaca salam kedua dengan menoleh ke kiri. Nah, pelaksanaan sholat tahajud sama dengan sholat subuh ya. Bedanya adalah dengan niat dan tidak ada doa kunut. Oke teman-teman, untuk tugasnya yaitu halaman 145 ini ya, dikerjakan ya teman-teman. Mulai misal hari Kamis nih kita kerjakan, nanti malam hari Kamis dikerjakan conteng. Misalnya dicentang, misalnya dikerjakan jam 10 malam,
centang. Kemudian para orang tua, hari Jumat jam 1 centang bagian jam 1. Ya, kalau tidak mengerjakan disetrip saja. Nah, sholat tahajud ditandai dengan tidur terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan doa setelah sholat tahajud? Di sini teman-teman bisa baca di halaman 145 ya. Bisa juga dibaca di surat Al-Isra dalam Al-Qur'an ayat 80. Ya, begitu teman-teman ya. Dari ibu keterangannya, kemudian teman-teman bisa baca keistimewaan dan keutamaan sholat tahajud ya di sini halaman 146 sampai 147. Sholat tahajud keutamaannya antara lain 1, sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu. Yang kedua, merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Yang ketiga, merupakan kebiasaan orang yang soleh. Yang keempat, merupakan wasiat yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada penduduk Madinah ketika beliau memasukinya. Ya, adapun keutamaan sholat tahajud antara lain sebab diangkatnya derajat seorang muslim. Kemudian salah satu cara pendekatan diri kepada Allah. Kemudian sebagai penghapus kesalahan yang dilakukan seorang muslim dan dapat menjauhkan dosa seorang muslim, dapat menguatkan hafalan Al-Quran, membantu bangun untuk sholat subuh, mencontoh generasi terdahulu. Demikian teman-teman. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.